Terus kapan dengar kabar duka dari pemilis? Tadi pagi kami di grup DPD maupun di teman-teman Fahira yang kirim pagi itu kurang lebih jam 10 lewat kirim dan terus kami datang ke sini. Dan Fahira sendiri baru tiba tadi pagi dari Swedia karena tanggal 19 itu ikut rombongan delegasi DPD ke Swedia. Jadi sehari di sana dapat berita terus tadi pagi kembali. Tadi ketemu bercerita. Ya beliau kan termasuk sosok yang gigih, tegas, tekun dan senior di Golkar lah sekarang ini. Dengan berbagai macam kepercayaan yang diberikan, baik itu sebagai menteri di era SBY, di Habibie, kemudian anggota MPR, DPRD, Kemen Orde Baru, umur 80 tahun kurang 5 bulan. Tapi beliau itu panutan kita dan tegas dalam berprinsip, kemudian ya gigih dalam memperjuangkan masalah-masalah politik senior dari Golkar. Turut berduka cita kami keluarga besar. Pak, yang diketahui almarhum ini terkena penyakit apa sih? Apa? Yang diketahui almarhum meninggalnya kenapa Pak? Kena kanker. Jadi kanker darah yang sebetulnya sudah lama, sudah dari 2008 kalau nggak salah. Sudah karena proses berobat. Terakhir 4 hari terakhir ini yang agak kritis masuk dan kemudian menembuskan napas yang terakhir. Terakhir Pak, hal yang mengenang Pak, ada kenangan khusus apa Pak? Beliau sama saya termasuk cukup akrab, aktif selalu terutama di Golkar. Kemudian di pekerja, karena beliau menjadi tenaga kerja, saya ketua umum SPSI dan komunikasi terus dari berbagai macam persoalan di Golkar, persoalan politik, ya kan. Selama ini cukup masih intens kami dan beliau aktif sekali di WA Group. WA Group Golkar itu beliau selalu kasih motivasi semangat. Kita sebagai generasi muda dari masyarakat Minangkabau ya, kita tentu merasa kehilangan tokoh nasional. Saya beda jauh dengan beliau, jadi beliau hampir 80 tahun. Kami pertama kali berkenal di awal tahun 2000-an dan kami mengenal tentunya sama rekan-rekan juga sebagai tokoh aktivis, tokoh politisi, pengusaha, penjabat negara. Sehingga pada suatu saat ketika beliau melaksanakan tugas sebagai menteri, sehingga kami menteri tenaga kerja dan menteri perindustrian pernah berjumpa beberapa kali dengan beliau dalam rangka tugas. Kebetulan saya juga bertugas, beliau bertugas, dan kami melihat sosok yang sangat peduli dengan kalangan anak-anak muda generasi muda. Bahkan ketika beliau pernah selesai purna bakti menjadi penjabat negara, pernah juga datang ke kami pada waktu itu sedang bertugas di kepolisian. Beliau juga peduli dengan berbagai persoalan yang di daerah, persoalan masyarakat yang ada di daerah-daerah yang beliau terima informasi, terus kemudian beliau coba komunikasikan dengan saya. Jadi saya mendapatkan kesan beliau adalah tokoh-tokoh yang peduli dengan berbagai pihak masyarakat lainnya dan menyambungkan dengan pihak-pihak yang beliau anggap bisa memberikan solusi dalam masalah-masalah terkait informasi yang beliau terima. Jadi tentu dalam hal ini dalam posisi sebagai mewakili masyarakat dari Minangkabau, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan tentunya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk almarhum, diampuni segala dosa-dosanya, dan juga tentu beliau keluarga yang ditinggalkan oleh beliau diberikan ketabahan, terutama Mbak Fahira dan keluarga semuanya. Saya kira demikian. Pak, ada kenangan khusus nggak Pak sama almarhum sama saya hidup Pak? Ya, beliau berapa kali pengen diskusi sama saya, ketemu, dan saya alhamdulillah akhirnya sempat gitu ya menerima beliau dengan beberapa teman. Beliau yang saya sampaikan tadi menyampaikan beberapa pandangan-pandangan persoalan yang harus diselesaikan, karena mungkin dalam pandangan beliau ada peran pihak kepolisian untuk bisa secara maksimal menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah.
Jadi saya waktu itu berhasil menerima dan kemudian berdiskusi dengan beliau dan menyalurkan apa masukan-masukan yang beliau sampaikan kepada instansi-instansi yang terkait. Jadi waktu itu ada beberapa konflik di daerah ya, termasuk diantaranya informasi berkaitan penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat.